Pemirsa, kali ini saya akan memberikan kepada pemirsa sebuah resep yang saya yakin pemirsa tidak asing dengan resep ini, karena kalau pemirsa ke Jawa Barat pasti akan menemui jenis makanan yang satu ini, yakni cireng. Nah, tetapi cireng ini cireng yang luar biasa, yang mungkin ada sedikit perbedaan dengan resep-resep yang ada. Pertama kali, siapkan bahannya. Bahan utamanya adalah tepung kanji. Saya menggunakan tepung kanji berukuran 200 gram. Nah, tepung kanjinya dituangkan ke dalam wadah plastik ini pemirsa ya. Ini sebanyak 200 gram. Setelah itu masukkan bumbu-bumbunya sesuai dengan selera pemirsa. Pemirsa punya apa di kulkas, maka bumbu-bumbu itulah sesuai dengan selera pemirsa. Nah, kalau saya adalah bawang merah, bawang putih, kemudian ada daun bawang, daun bawang. Kita masukkan bumbu-bumbu itu, Nah, pemirsa, ini ada bawang merah. Kalau saya memang tidak suka yang bawang merah itu yang digiling lembut, tetapi saya biasanya gunting-gunting gini pemirsa. Nah, ini digunting-gunting begini, jadi agak kasar, biar bawangnya terasa. Jadi tekstur bawangnya akan terasa, dan pemirsa nanti akan ada waktu pemirsa mengunyah itu ada terasa bahwa pemirsa mengunyah bawang. Ini bawang merah dengan komposisi tepung kanji atau tepung tapioka sebanyak 200 gram, maka mungkin kalau saya hanya membutuhkan sekitar 2 bawang merah dalam ukuran yang cukup besar. Nah, ini digunting-gunting gini pemirsa. Coba tolong didekatkan kamera. Nah, ini. Nah, setelah bawang merah, maka bawang putih. Bawang putih untuk saya juga saya gunting-gunting ini pemirsa. Nah, ini saya gunting-gunting. Jadi biar nanti kalau pemirsa menggigit dari cireng, nanti akan tergigit bawang. Jadi rasa bawangnya akan terasa. Nuansa bawangnya akan terasa. Nah, ini pemirsa. Saya juga hanya membutuhkan kira-kira 2 siung sampai 3 siung. Saya tambahi 1 siung pemirsa. Saya tambahi 2 siung, 1 siung lagi. Jadi ada 3 siung bawang putih yang saya masukkan. Masukkan. Nah, ini. Kemudian setelah itu masukkan daun bawang secukupnya sesuai dengan selera. Ingat pemirsa bahwa bumbu-bumbu itu adalah selera pemirsa. Karena di kulkas saya ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian daun bawang, maka yang saya masukkan adalah ketiga-tiganya. Biasanya juga ada bawang bombay kalau pas ada. Ini tadi istri baru memasak sesuatu memakai bawang bombay, sehingga semua bawang bombay-nya dihabiskan, karena istri itu adalah pemakan bawang bombay. Nah, itu pemirsa. Nah, setelah selesai ini kasih garam secukupnya. Ada yang suka asin, ada yang tidak. Pemirsa, kalau saya tidak begitu suka asin, sehingga garamnya cukup sedikit saja. Tapi pemirsa yang suka asin dikira-kira saja seberapa garamnya, seberapa banyak garamnya. Nah,
Kemudian setelah itu kita aduk-aduk. Sambil mengaduk-aduk dari adonan ini bisa sambil merebus air. Karena adonan nanti itu harus dicampur kemudian diuleni dengan air panas. Nah, sekarang kita aduk-aduk pemirsa. Adonannya kita aduk-aduk sampai campur. Aduk-aduk. Aduk-aduk sambil menunggu airnya mendidih. Pemirsa, merebus airnya tidak usah banyak-banyak karena tidak perlu air yang banyak. Tidak perlu air yang banyak. Maaf suaranya berisik pemirsa karena istri sedang mencuci barang-barang sehabis saya masak tadi. Jadi saya tadi masak besar-besaran. Ini istri yang nyuci seluruh perangkatnya. Coba disut itu. Istri sedang nata barang-barang yang ada di dapur. Nah, itu bekas masak besar tadi pemirsa. Tuh, sekeluarga. Sekeluarga. Tadi aduk-aduk. Oke, tadi aduk-aduk, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai airnya merebus. Dan ini adukannya harus merata, pemirsa ya. Nah, merata karena bumbu-bumbu tadi harus bercampur ya. Harus benar-benar campur. Oke, kita tunggu. Nah, tampaknya air sudah mendidih. Anda dengarkan pemirsa. Nah, suaranya sudah mendidih. Kita matikan kompor. Nah, kita matikan. Nah, sekarang kita tuangkan air yang mendidih itu pelan-pelan ya. Sedikit-sedikit. Ini panas sebenarnya. Sedikit-sedikit. Nah, kita tuangkan air sedikit. Kemudian kita campurkan. Nah, sekarang dicampurkan. Nih. Nah, ini campur. Airnya dibenamkan di dalam tepung ya. Nah, di dalam tepung tapioka. Itu biasanya disebut dengan tepung kanji ya. Oke, setelah dibenamkan. Ditambah air lagi dikit. Nah, tambah air lagi, dan aduk-aduk. Diaduk sampai rata. Oke. Nah, airnya sudah terbenam, ditambah lagi air. Nah, tambah air lagi. Diaduk-aduk. Aduk lagi. Aduk lagi. Diaduk-aduk. Nah, pemirsa harus sabar untuk mengaduk. Nih, terus diaduk terus. Aduk lagi. Nah, tambah air lagi. Nah, diaduk lagi. Nah, aduk lagi. Nah, sekarang kita akan menyiapkan cetakan ya. Cetakan untuk cireng. Ini tempat cetakannya mana ya? Ayo. Gunakan ini tempat untuk mencetak.
ini harus bersih betul. Ini harus dicuci bersih betul. Jangan sampai ada kuman-kuman, bekas-bekas jamur dan sebagainya. Jadi semua peralatan masak harus bersih, dalam keadaan bersih sekali ya. Disiram dengan menggunakan air mengalir. Ini. Nah, setelah itu harus dilap. Harus dilap. Ini harus dilap. Ini harus dalam keadaan kering pemirsa ya. Jadi tempat mencetak ini harus dalam keadaan kering. Ini dalam keadaan kering ya. Ini jangan sampai basah. Sebab nanti kalau terkena tepung di atasnya, maka kalau basah nanti tepungnya akan lengket. Nah, dalam keadaan kering semuanya. Kemudian hari ini kita taburi dengan tepung terigu ya. Kita taburi tepung terigu. Kasih tepung terigu ya. Nggak usah banyak-banyak pemirsa. Tepung terigunya sedikit saja. Kasih tepung terigu dalam jumlah yang tidak banyak. Oke. Nah, ini tinggal sedikit pemirsa tepung terigunya. Ini saya pakai semuanya tepung terigunya. Nah, adonan tadi, adonan yang sudah kita campur dengan air tadi, kemudian masukkan ke sini pemirsa. Nah, ini masih perlu kita uleni ya. Masih perlu kita uleni. Nah. Ini masih kita ya, ini biar ada kriuk-kriuknya nanti ya, ada tepung terigunya pemirsa ya. Ada kriuk-kriuknya. Ya, kita uleni ini biar campur. Kalau campur nanti bumbu-bumbunya akan terasa dan meresap ya. Nanti pemirsa akan mendapatkan sensasi yang enak dari cireng yang spesial ini ya. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, ini. Nah, biasanya saya begini. Ya, saya begini. Nah, ini. Lihat pemirsa. Ini dari bola-bola ini. Nah, ini kita banting pemirsa. Ini pemirsa. Lihat ini. Pemirsa. Nah, ini bola-bola ini kita banting. Pemirsa. Nah, ini lihat ini. Pemirsa, ini adalah cireng istimewa. Nah, setelah itu kita mau cetak. Kita akan cetak ya. Nah, cetak. Nah, sesuai dengan selera kita sebesar berapa. Nah, kalau saya suka yang kecil-kecil. Biar di mulut kita tidak terlalu penuh ya. Saya suka yang kecil-kecil. Ini. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil gini. Ini saya. Yang kecil-kecil. Nah, kita bentuk bulat ya. Kita bentuk bulat pemirsa. Kita coba. Nah, jadi kita buat dengan bulat-bulat pemirsa. Tapi bentuknya tidak harus bulat. Sesuai dengan selera pemirsa. Pemirsa senang yang bentuknya bulat-bulat atau bentuk-bentuk yang lain, silakan ya. Nah, yang penting pemirsa suka dengan tampilannya. Kalau saya senang untuk tampilan yang bulat-bulat begini. Yang tampilan yang bulat-bulat begini suka. Nah, kita buat kecil-kecil tapi juga tidak terlalu kecil lah ya. Biasanya lah saya membuat lebih kecil lagi, tapi ini mungkin yang sedang ya.
tampilan yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, kalau sudah, maka kita siapkan sekarang adonan telur. Karena cireng yang satu ini namanya adalah cireng telur, maka ada telurnya. Nah, ada adonan telur. Nah, bekas dari adonan tepung tadi kita isi dengan adonan telur. Telurnya diaduk sampai rata. Ini telurnya diaduk. Ya, kenapa kok menggunakan bekas adonan tepung ini? Untuk menghemat tempat, ya, menghemat tempat, biar pemirsa nanti tidak mencuci barang-barang dapur terlalu banyak, ya. Apalagi kalau saya kan malas mencuci barang dapur, ya, sehingga harus sedikit mungkin. Setelah itu kita siapkan wajan untuk menggoreng, ya. Siapkan wajan untuk menggoreng. Nah, wajan untuk menggoreng. Nah, kita siapkan wajannya. Kita nyalakan kompornya. Kemudian kita isi minyak, ya. Isi minyak. Nah, kita isikan minyaknya. Ya. Jangan terlalu sedikit, ya, pemirsa. Kalau bisa minyaknya agak banyak. Ya. Nah, kita tunggu sampai minyak betul-betul mendidih. Oleh karena itu, untuk mendidihkan ini minyak, itu harus kompor dalam keadaan nyalanya penuh. Nah, sambil menunggu nyala kompor, maka sambil menunggu minyak mendidih, pemirsa bisa mulai membersihkan bekas-bekas dari pemirsa memasak dan mengembalikan bumbu-bumbu ke tempatnya lagi. Nah, dari tempatnya lagi ke tempatnya, biar nanti ketika selesai pemirsa sudah bisa gak santai, ya. Nah, gak santai, terus kemudian menikmati cireng, ya. Nah, pemirsa, kita mulai memasukkan bola-bola cireng ini ke dalam telur. Nanti hasilnya kayak sempol, pemirsa. Jadi cireng ini kayak sempol. Hasilnya kayak sempol. Nah, ini hasilnya kayak sempol. Ini kita nanti tidak saya tampilkan semua yang digoreng, pemirsa, tapi saya akan menggoreng beberapa saja. Nanti kemudian pemirsa bisa mencobanya di rumah. Dan untuk selanjutnya, waktu penggorengan sampai habis tidak ditampilkan di sini. Mohon maaf, pemirsa, ya. Nah, kita lihat. Nah, kita dengar bahwa minyaknya sudah mendidih. Saat ini kita akan memasukkan butiran-butiran cireng ini yang sudah dimasukkan ke dalam adonan telur. Kita goreng, ya. Nah, kita masukkan satu-satu, pemirsa. Masukkan satu-satu. Nah, ini hasilnya, pemirsa. Nah, ini tidak akan meletus, ya. Dijamin tidak akan meletus karena dibalut dengan telur. Kalau tidak dibalut dengan telur, maka pasti akan meletus. Jadi karena bentuknya bola-bola ini pasti akan meletus, pemirsa. Karena tidak dibalut dengan telur. Kalau dibalut dengan telur tidak akan meletus, ya. Nah, ini. Sekarang kita kecilkan apinya. Biar apa? Biar di dalamnya juga ikut matang, tidak hanya di luarnya saja. Kalau apinya terus besar, nanti di luar gosong, sementara di dalamnya belum matang. Nah, ini dibolak-balik, pemirsa, ya. Nah, ini lihat ini. Tolong kameranya didekatkan, Pak. Nah,
Ini Mbak Evelyn ini juru kamera sekaligus editor di akun keluarga Cemara 7 ya. Ini editor yang profesional sekaligus juru kamera yang profesional, dan Mbak Evelyn pula ini yang paling senang. Nah ini pemirsa, lihat ini pemirsa. Nah ini. Nah. Lihat warnanya sudah kekuningan. Nah, tampaknya sudah matang. Kalau sudah seperti ini maka diangkat. Nah ini diangkat. Oke. Nah oke, diangkat. Kemudian kita lanjutkan dengan menggoreng adonan yang masih ada. Pemirsa, sudah matang semuanya. Sekarang kita coba ya, kan saya coba satu dari hasil penggorengan tersebut ya. Luar biasa enak pemirsa. Pemirsa bisa mencobanya sendiri di rumah dengan cara yang sudah saya paparkan tadi. Mudah-mudahan pemirsa ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Di saat pemirsa berlibur di rumah, bekerja dari rumah, tidak ada salahnya untuk sesekali pemirsa juga mencintai dapurnya dengan memasak sendiri. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Salam dari dapur keluarga Cemara 7.